Tapi semua pilihan kan ada konsekuensinya, gitu. Nah, kalau kita bersaing dengan ibu mertua, itu menimbulkan perasaan tidak fair pada anak, yaitu adalah suami kita. Nah, pada ujung-ujungnya itu pasti menambah memperkeruh situasi dalam rumah tangga, gitu. Podcast Mother and Beyond. Moms, keputusan untuk menikah itu ternyata faktanya bukan cuma urusan antara suami dan istri aja. Apalagi kita adalah orang timur, budaya timur itu kan benar-benar masih melibatkan orang tua di saat kita menikah. Nah, apalagi mungkin kita tahu sebenarnya di saat kita menikah, hadirnya orang tua itu bisa juga sangat membantu kita dalam menjalankan keseharian dan juga dalam menjalankan rumah tangga. Tentunya ya kita tahu ada banyak mertua dan juga menantu yang memiliki hubungan baik yang kayak ibu dan anak gitu deh, yang saling sayang, saling perhatian, deket, kemana-mana bareng gitu kan ya. Tapi kita juga tahu nggak semuanya tuh bisa memiliki kedekatan dan hubungan yang harmonis antara menantu dan juga mertua, apalagi menantu perempuan dan mertua ibu mertua kita, ya kan? Nggak sedikit juga nih moms kita melihat banyak banget orang tua yang emang hubungannya nggak sebaik itu ibu mertua sama anaknya gitu loh. Latar belakang ceritanya memang macam-macam ya. Ada dari masalah kebiasaan, masalah karakter, lalu pola asuh ke anak, bahkan masalah financial tuh juga bisa jadi pemicu perdebatan antara mertua dan juga menantu, antara moms dengan ibu mertuanya atau ayah mertuanya ya. Nah, sebenarnya perlu nggak sih ada kesepakatan antara menantu perempuan dan ibu mertua sebelum pernikahan terjadi, dan apakah hubungan yang tidak baik ini bisa diperbaiki? Karena kan pada dasarnya tentunya kita mengharapkan bisa memiliki hubungan yang harmonis juga ya bersama mertua kita kan ya. Nah, kita cari tahu yuk jawabannya. Saya Novita Inji di Trijif Mother and Beyond akan ngobrol-ngobrol bersama Ibu Rika Ermasari, SPSI, PSI, CH, CHT, ACC, psikolog klinis dari Brawijaya Hospital Antasari. Ibu Rika, apa kabar? Halo, apa kabar? Aku baik, Ibu Rika semoga juga baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Aku mau nanya dulu, hubungan Ibu Rika sama mertua baik? Pengen tahu ya. Baik sekali. Senangnya. Tapi pernah nggak baik sih. Iya. Awalnya mungkin nggak langsung baik sih. Wah, ini berarti langsung menjawab tadi pertanyaan. Kalau dari nggak baik, apakah bisa menjadi baik? Bisa. Oke, tapi nanti ya, kita akan bahas nanti. Hubungan aku juga sama mertua aku, alhamdulillah puji Tuhan baik. Pernah ada sedikit masalah, tapi puji Tuhan alhamdulillah juga akhirnya bisa baik. Dilalui. Nah, mungkin yang harus kita cari tahu dulu nih. Ini kan sebenarnya hubungan ibu mertua sama menantu perempuan ini kan sering ada masalah yang akhirnya jadi sampai menimbulkan pertengkaran dengan dads. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa ibu mertua sama menantu perempuan itu paling sering ribut? Biasanya itu diawali dengan perbedaan latar belakang. Jadi latar belakang budaya yang di-create di rumah atau family education itu does matter ya gitu. Jadi misalnya aja di dia budayanya itu kalau taruh, kan ada ya walaupun anaknya cowok tapi naruh sesuatu tuh udah di tempatnya ya, gitu loh. Betul. Sementara ada rumah tangga lain yang latar belakangnya enggak mementingkan seperti itu banget, tapi mementingkan kesopanan. Oke, di kesopanan mereka nomor satu, tapi di peletakan barang-barang kadang sembrono. Nggak gitu. masalah karena bukan itu ya. Karena bukan itu. Bener-bener itu aja dari hal yang kecil gitu iya ya. Sih, iya nah, sih. cuman yang paling memperburuk lagi adalah sebenarnya masa adaptasi sih. Jadi kan ketika anak kita menikah gitu, misalkan kita seorang ibu ya, anak kita menikah, sebenarnya kita juga perlu beradaptasi. Kenapa? Karena anak itu udah bukan mutlak sama milik kita lagi, bukan milik kita tetap ya. Iya, tapi kayak nggak bisa kayak dulu lagi gitu loh. Apa-apa kita minta anterin dia gitu, nggak peduli dia anaknya lagi sakit atau apa. Nah, nggak bisa begitu lagi. Nah, kalau itu disadari, biasanya itu bisa berjalan dengan lebih lancar selanjutnya. Tapi kalau tidak disadari, kadang hal-hal yang tadi sepele itu latar belakang budaya lah, kemudian kayak latar belakang budaya kan banyak ya, termasuk cara komunikasi betul. Ada yang di rumahnya nggak diajarin gitu ya, salim pada orang tua. Jadi dia nyelonong aja, terus ibunya tersinggung kayak gitu-gitu. Terus padahal bukan maksud sopan, tapi memang di biasa, keluarganya, apalagi kalau yang keluarganya mungkin kiblatnya ke barat gitu ya, bukan Indonesia gitu ya. Jadi kayak manggil orang tua juga sembarangan, terus mereka bisa raise their voice pada orang tuanya gitu kayak.
kok gitu sih mah gitu. Nah sementara di keluarga itu enggak gitu ya, anak-anak tuh silent, walaupun nggak suka tahan aja gitu kan, ada yang gitu ya. Nah jadi kalau ketika itu terjadi maka pasti memuncak. Jadi tadi ya ada dua yang paling penting menurut saya yang sering menyebabkan masalah adalah masa adaptasi tidak dilakui dengan baik. Artinya adaptasi kalau udah menikah terlambat ya. Jadi harusnya emang dimulai dari sebelum menikah, dilakukan kesepakatan. Kayak misalnya, Mama kalau aku tugas keluar kota, Mama ya tolong temenin si A ya, suaminya gitu ya. Soalnya kan Mama yang paling tahu masakan kesukaannya. Misalnya. Jadi dari awal udah ada adaptasi sebelumnya gitu ya. Itu akan lebih baik. Tapi kalau enggak ya itu berantem-berantem gitu. Kayak bulanan biasanya ke Mami doang kok, sekarang Mami berkurang. Itu kayak sepele ya. Tapi kayak bukan masalah jumlah uangnya, tapi kayak kok anakku nggak punya aku lagi gitu ya. Gitu. Jadi itu yang sering bikin gesekan, makin panas. Berarti adaptasi itu kan tadi dilakukan bukan di saat nanti setelah menikah, dari awal tuh mungkin ya. Sebaiknya dari awal. Cuma kadang-kadang kita melihat situasi di mana sekarang ini menikah emang belum sempat, ya baru kenal belum lama sudah menikah. Jadi pasti fokusnya adaptasi sama pasangan kan. Nah itu gimana tuh Bu Rika? Ya itu memang agak sulit ya. Tapi menurut saya apapun yang dilakukan kan semua butuh adaptasi. Cuman kalau yang langsung itu memang adaptasinya jadi lebih panjang. Betul. Bahkan mungkin permasalahan mereka berdua jadi ke belakang juga. Jadi lebih baik menghadapi orang luar dulu. Siapa orang luar? Orang tua, menantu, orang tua, mertua gitu kan ya, besan gitu. Jadi kayak banyak yang mesti dihadapin bareng-bareng. Sehingga permasalahan di dalam juga kurang. Atau di dalamnya udah solid nih, tapi luarnya enggak. Itu kan pilihan ya. Jadi pasti butuh waktu. Tapi sebetulnya kalau kita punya dasar pemikiran yang benar ya, sebetulnya itu semua bisa pada tempatnya. Itu terus kemudian melalui perjalanan menghadapi situasi sulit bersama-sama. Misalnya ketika menantu akan melahirkan, lagi hamil gitu ya, itu bondingnya kedapet sih, cuman agak telat ya, maksudnya agak lama ya, bisa aja, tapi agak lama. Nah dari pasangan yang sering berkonsultasi ke Bu Rika nih, baik dari mungkin istri atau sisi menantu perempuan ya, atau dari sisi menantu laki, karena nggak mungkin juga menantu laki-laki yang nggak bisa adaptasi sama ibu mertuanya. Banyak. Nah, iya itu apa sih biasanya cerita-ceritanya yang paling sering terjadi Bu Rika? Kalau nah ini beda menantu perempuan sama menantu laki-laki. Kalau menantu laki-laki sih lebih banyak kayak tidak dimengerti ya. Jadi misalnya apa sih, kalau masih tinggal di bumi mertua indah gitu ya, itu dia kayak pulang malam, misalnya dia dia auditor gitu, pulangnya jam 2 jam 3, jadi omongan tetangga, terus ibunya ngomong negur anaknya, menantunya tersinggung. Kalau yang menantu cewek itu kayak misalnya ibunya minta dianterin pergi, tapi istrinya juga pengen pergi kemana, dia menangin istrinya kayak gitu loh. Jadi kayak ibu tuh udah nggak penting lagi ya buat kamu gitu. Terus sebaliknya menantunya akan merasa begitu kalau dia milih ibunya. Jadi kayak not fair kan? Oh kamu anak mama banget sih. Nah, itu paling sering terjadi. Padahal ya namanya sama ibu kan mungkin memang harus begitu. Jadi kayak akhirnya situasinya menjadi ya itu berlarut-larut. Ditambah lagi biasanya tidak ada komunikasi. Jadi sebenarnya kalau si anak itu bisa berperan ya, cuman kan memang itu jarang terjadi. Tapi kalau dia bisa menengahi gitu, sebenarnya dia tuh bisa untuk mendudukan bersama dan dia bisa bilang, ibu tuh kemarin maksudnya gini loh, gitu. Misalnya kayak atau ngomongin istrinya tuh maksudnya begini loh mah gitu, enggak itu sih gitu ya, kita minta maaf ya kalau kita yang salah kayak gitu. Sebenarnya semua bisa berujung lebih baik gitu, cuman ya itu tadi butuh adaptasi. Jadi kalau paling susah adalah kalau sorry to say gitu ya, maksudnya misalnya kita baru ketemu, dijodohkan atau menikah yang belum nggak pakai pacaran, nah itu kan diri sendiri belum saling mengenal. Jadi kayak persoalan mengenalnya itu jadi kayak dia cinta nggak sih sama gue gitu, jadi kayak karena nggak melalui itu ya, nggak melalui proses pacaran, jadi seringkali itu membuat pertengkaran karena dia belum betul-betul mengenal pribadian si suaminya kayak gitu. Tapi kalau cowok tuh, kalau menantu cowok tuh mereka lebih senang mendem. Tapi akibatnya jadi kayak jalan pulang, terus atau mungkin rumah lain lebih nyaman, kita nggak tahu ya. Tapi itu sebenarnya jelek karena mereka mendem. Nah kalau menantu cewek itu lebih rame gitu kan, jadi kayak curhat mungkin ke orang tua, terus curhat ke temennya, gimana dong gitu kan. Jadi kayak jadi sebenarnya menantu laki itu juga banyak tertekannya, terutama kalau dia tinggal di rumah mertuanya gitu kan, karena dia bisa merasa seperti kayak
kalau ada saudara yang datang dia diharuskan juga keluar gitu kan untuk salaman kayak gimana ya gitu, kayak nggak punya harga diri gitu. Nanti lain lagi kayak kamu tinggal di rumah ibu tapi kamu nggak ngasih uang ke ibu. Nah misalnya kan kayak jadi kayak gitu-gitu tuh sensitif ya. Jadi banyak kayak gitu, kalau di praktekku ya banyak yang datang gara-gara itu. Tapi emang lebih banyak yang yang istilahnya tuh kayak kurang bisa rukun tuh antara ibu mertua dan menantu perempuan ya. Iya, karena sama-sama perempuan. Ah iya benar. Sederhana gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama perempuan. Iya. Tapi iya ya, karena kan mungkin ya biasanya kan kayak kita tuh ada sungkannya ya kan. Dan mungkin sama-sama hormonnya nih sama nih. Iya ya kan. gitu. Jadi kayak aku males minta maaf misalnya gitu. Orang ibu yang salah misalnya gitu. Satunya juga gitu. Kan dia lebih muda dari aku, harusnya dia yang minta maaf sama aku. Jadi kayak ya udah begitu terus. Nah itu tuh numpuk. Jadi pada dasarnya perasaan yang menumpuk itu makin lama makin hostel nggak sih orang gitu. Iya. Ini nggak jarang juga kita tahu setelah menikah ya, mereka tuh kan udah menjadi istri dan juga udah apa menjadi istri dari anaknya gitu kan ya. Ini kan berarti kan mereka juga bisa memperlakukan selayaknya apa ya, anak diperlakukan sebagai anak nih oleh mertuanya. Apakah pernyataan ini termasuk ekspektasi aja nih? Kalau pandangan Ibu Rika gimana? Karena kan pasti ya kan aku sekarang anaknya, kok kayaknya aku merasa kayak nggak dianggap anak, tetap aku tuh hanya menantu gitu. Nah itu gimana tuh? Kan ada juga ya, yang ada juga. punya ekspektasi. Benar. Maunya aku juga diperlakukan sama nih seperti anaknya. Ya, tapi ada juga kan sama ibunya sendiri merasa nggak diperlakukan. Iya benar juga anak. sih. Jadi kalau dari Betul. dasarnya dia orang yang memang memiliki harapan yang sangat tinggi akan hubungan antara orang tua dengan anak, bisa aja sih dia merasa tidak dianggap anaknya. Ini contohnya kalau mertua datang bawa makanan atau apa, ini buat si Edi ya gitu misalnya Iya, gitu. betul. Nah, terus kita suruh nonton kan gitu Iya, kan. benar, Itu banyak benar. cerita gitu ya. Tapi ya kalau menurut aku sih itu semua sebenarnya karena tadi ya tidak ada pemahaman yang mendasar di antara mereka. Dan tapi kalau gitu kan cerita sedihnya ya. Sebenarnya ada cerita-cerita happy-nya yang orang tuh bisa gitu loh. Iya. Dia tuh bisa kayak dia nggak punya anak perempuan, dia punya anak cuma satu laki-laki. Dia benar-benar bisa jadi punya anak menganggap perempuan. jadi Iya, betul. gitu. Jadi dari awal sudah ada kesepakatan. Jadi kalau ibu itu butuh ke bank, aku nganter ya mah gitu. Oke, jadi kayak istri itu juga harus memberi apa ya keleluasaan dia untuk menjalankan tugasnya suami sebagai anak. Betul. Sebaliknya juga gitu, suami juga harus memberi kesempatan istrinya untuk melakukan tugasnya sebagai seorang anak. Kalau memang tinggal bersama orang tua. Kalau mau gampangnya sebenarnya ya udah hidup berdua aja sih. Nah itu kan emang ada hubungan yang menantu mertua nggak ada masalah, tapi karena mereka tinggal berjauhan beda kota atau apa itu lebih aman sih kalau ngomongin soal masalah dengan mertua ya. Cuman ya nggak deket juga gitu. Jadi untuk menjadi seorang anak yang dianggap anak, ya harus dekat gitu. Atau harus mulai dari kita dulu nih sebagai anak, sebagai menantu. Kitanya yang mendekatkan diri dan menganggap bahwa ibu mertua kita tuh layaknya seperti ibu kita sendiri. Haruskah seperti kita mulai dulu kita sebagai anak gitu loh? Kalau ngomongnya harus sih nggak harus ya. Cuman kan gini, sebenarnya nggak ada pilihan yang salah. Apapun itu mau kita nggak nganggap orang tuanya, mau sendiri-sendiri atau apa dulu gitu tuh sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi semua pilihan kan ada konsekuensinya. Iya sih. Gitu. Nah kalau kita bersaing dengan ibu mertua, itu menimbulkan perasaan tidak fair pada anak, yaitu adalah suami kita. Iya sih. Nah pada ujung-ujungnya itu pasti memperkeruh situasi dalam rumah tangga gitu. Pasti. Jadi bisa jadi malahan mungkin gini loh, kalau anak yang sangat mencintai ibunya, kan harusnya kita bangga ya. Iya. Kan berarti dia akan menghormati wanita. Betul. Ya. Tapi ketika dia disuruh milih antara ibunya dengan orang lain, salahkah kalau dia memilih ibunya? Gitu. Nah itu yang harus dicamkan. Jadi betul. Kalau saya malah kalau boleh menyarankan gitu ya, kita harus punya strategi yang jitu gitu. Yang pertama adalah ya kita harus menganggap gitu ya. Kalau kita nggak bisa nganggap dia sebagai ibu kita, dia juga nggak bisa dong nganggap kita sebagai anaknya. Jadi yang mungkin kita rubah kan cuma diri kita. Jadi cobalah kita buka diri gitu ya. Coba lakukan yang terbaik, nggak usah baper. Karena pada gimana pun juga usia mereka itu emang orang tua yang lebih tua dari kita. Dan kalau kita duduk di posisi suami kita juga mungkin kita akan melakukan hal yang sama gitu kan. Karena kan suami jadi serba salah ya. Nanti ke istri tapi nanti ibunya yang nangis. Jadi kayak akhirnya menurut aku itu akan membuat suami memilih mungkin akhirnya bercerai gitu ya. Karena dia nggak bisa milih antara ibunya sama istrinya dan membuat si suaminya depresi gitu loh. Betul.
Ya di satu sisi ini ibunya, yang satu lagi adalah ibunya anak-anak Nah, misalnya. gitu. Itu Susah pilihan kan? yang sangat sulit sih. Sulit kan gitu. Berarti emang kita sebagai menantu perempuan, sebagai istri, jangan sampai membiarkan atau jangan sampai membuat kondisi di mana suami kita harus memilih. Karena kan bisa jadi pilihannya kita nggak seneng loh. Betul. Nah, atau ya kita mesti pinter-pinter. Iya. Kalau emang kita mau disayang suami, Iya. mungkin kita juga harus menyayangi apa yang dia sayangi. Betul. Gitu. Kayak Betul, iya sih. Nah, apakah sebaiknya ada kesepakatan nih antara menantu, perempuan, dan ibu mertua sebelum pernikahan itu terjadi? Tapi kan tadi mengingat banyak juga ya kasus di mana gak sempat ada kesepakatan, buru-buru pendekatan aja nggak ada, mau ada kesepakatan. Langsung lamaran kan? Betul, tapi perlu nggak kalau misalnya ada waktunya gitu? Kalau ada waktunya sih perlu ya. Oke. Perlu, karena sebetulnya kita sebagai calon istri itu harus bisa mengadopsi kehidupan suami kita waktu jadi anaknya. Contohnya kayak makanan kesukaannya. Ya. Kita belajar nih masaknya, emang sama-sama sayur asem, tapi beda gitu loh kalau bikinan ibunya. Kita harus bisa menghadirkan masakan ibunya, karena pasti dia kangen makanan-makanan waktu dia kecil gitu ya. Jadi kayak, ya itulah yang bisa kita lakukan untuk membuat suami kita senang gitu. Nah jadi kalau punya waktu, jangan dipakai untuk belanja bareng mulu gitu, tapi lebih ke kayak tadi belajar masak, kemudian kayak keterampilan atau hal khusus. Hal khusus misalnya kayak gini, ini suami kamu nih ya, pengennya lemarinya kayak gini, ngaturnya bajunya seperti ini misalnya, atau ngelipet kaos dalam tuh begini. Mungkin ada kan yang beda-beda ya, yang khasnya tuh beda-beda gitu. Jadi kalau dilipat dalam bentuk lain, menurut si suami itu kayak jadi berantakan, jadi akan dibongkar, terus dia dilipat lagi, terus kan itu juga harus dipelajari ya. Benar. Nah, di sisi lain ketika kita melakukan itu, si ibu akan merasa sangat dihargai. Iya. Ya, sebagai orang yang paling dekat dengan anaknya. Di sisi lain, memberi kesempatan mereka juga untuk udah tahu nih, Betul. cek-cek ombak masing-masing Betul, gitu kan. betul. Oh, kalau ini, oh dia ini halus banget kalau ngomong, jadi aku nggak bisa ngomongnya keras kayak aku ngomong ke anakku, kayak gitu kan, itu harus dilatih ya. Betul. Apalagi kalau anak satu-satunya, ibu kan tidak pernah belajar untuk berbagi dengan yang lain ya. Betul. Jadi menurut aku sih sebaiknya itu dilakukan kalau ada. Ya tadi caranya adalah mempelajari apa yang menjadi kebiasaan atau kesukaan dari suami kita. Ujung-ujungnya kalau kita melakukan yang disukain, yang disayang siapa? Iya sih, benar. Kan kita juga. Ibarat kata kita dapat mau ujian, dapat bocoran ya. Benar. Kan menguntungkan ya. Betul banget. Nah, kalau dari kita sebagai menantu nih, mom sebagai menantu, bisa nggak ya kita melakukan kayak gini? Misalnya nih, ibu kita tahu nih suami kita nih punya kebiasaan kayak ibu mertua, setiap mau ada acara apa suka dianterin. Cuman kan sekarang mungkin kita sebagai menantu perempuan punya waktu nih untuk menggantikan hal tersebut. Boleh nggak kita lakukan? Misalnya udah, kamu nggak usah, kamu kan lagi mau ke kantor atau kamu hari ini ada meeting. Nah, aku lagi nganggur nih, aku aja deh nanti yang nemenin. Boleh nggak kita melakukan Boleh itu? dong, boleh. Tapi harus dibicarakan. Karena kan kita bicara oke. soal kenyamanan. Oke, Ya. oke. Misalnya kalau baru-baru married mungkin si ibu nggak enak, nggak begitu kenal. Nanti iya, takutnya iya, di iya. mobil awkward gitu, diem-dieman gitu kan, nggak lucu Iya, juga iya, ya. iya. Terus pengen ngenalin tapi belum begitu tahu. Nak, kamu tuh dokter apa sih, Nak? Misalnya gitu. Iya, Jadi kayak iya. kayak ya, tapi harus dibicarakan. Kalau setuju digantikan, baru kita boleh menggantikan. Kalau tidak setuju, maka harus secara perlahan-lahan. Nanti kalau udah agak kenal gitu, aku udah tahu kok salonnya mama, aku aja yang nganter mama ke salon. Sekalian aku nyalon gitu kan. gitu misalnya. Gitu kan Iya sih. perlu didekatin. Ya kalau kita aja misalnya tiba-tiba diikutin orang yang nggak kita gitu kenal, males kan? Sih, ya benar. Nah, yang mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond kan ada moms, tapi mungkin juga sekarang ada ibu mertua atau neneknya nih. Nah, sebagai ibu mertua, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menerima menantu kita nih dalam keluarga, sebagai anggota keluarga kita juga gitu loh, bukan hanya sebagai istilahnya tuh ya istrinya anak saya gitu kan. Betul. Yang pertama, sebagai mertua tuh kita harus menyadari bahwa anak kita sedang mengalami perubahan. Iya sih. Jadi memasuki tahap kehidupan yang berikutnya, yaitu berumah tangga. Kemudian bahwa mereka punya privacy nih, nggak bisa seperti dulu kita langsung nyelonong ke kamarnya gitu ya. Mungkin kita sekarang harus mengetuk karena dia sudah bersama istrinya misalnya gitu. Jadi memahami bahwa memang ada perubahan-perubahan itu paling tidak membantu mertua untuk mempersiapkan mental gitu ya. Bahwa oh ya ini aku sendiri harus gini. Terus kalau punya cucu, seberapa haknya dia terhadap cucu, itu juga harus dibicarakan. Kalau aku pengen didik dia dengan cara ini, boleh nggak? Boleh.
bicarakan dulu sama menantu dan anaknya. Oke. Ini kalau dititipin ke sini nih, misalnya dititipkan ya cucunya, kalau mama ajarin ini boleh nggak? Kalau mama bawa dia ke TPA boleh nggak? Kan gitu, kan mesti diomongin karena bisa jadi prioritasnya berbeda. Iya. Dan kita nggak usah sakit hati kalau kita mertua gitu ya. Iya. Kalau mereka punya rencana sendiri, nah sebaiknya kita menjadi support gitu. Iya. Jadi kalau gitu untuk ibu mertua, ibu akan lebih disayang sama menantunya karena dibutuhkan banget. Betul. Ya kan? Ya. Nah ini sebelum kita ke dates-nya, karena tadi Bu Rika sudah menyinggung soal anak nih atau cucu gitu kan ya. Kan kita tahu ya salah satu yang menyenangkan dari kita menjadi orang Timur, orang Indonesia tuh adalah support system yang luar biasa. Salah satunya selain orang tua kita ada ibu mertua dan bapak mertua yang bisa kita jadikan pendamping dalam mengurus anak-anak kita gitu kan ya, membantu mengurus anak-anak kita. Nah kan ini juga kita tahu ya sering banget kejadian di mana orang tua menitipkan anaknya ke kakek neneknya. Nah kalau kita lagi nitipin sebagai menantu perempuan nih, kita lagi nitipin anak ke tempat ibu mertua, boleh nggak sih kalau kita tuh juga misalnya bilang sama ibu mertua kita kayak gini, mah nanti nitip ya, kan, tapi anak aku jangan dikasih makan manis-manis ya. Boleh nggak sih kita menyampaikan itu? Karena kan takutnya tiba-tiba, aduh nanti kalau aku ngomong gitu, alah anak sama ibu juga dulu dikasih makan itu aman-aman aja gitu kan. Nah itu gimana tuh Bu Rika? Nah, kalau kita mau nitip anak tuh sebaiknya ada dulu pembukaannya. Maksudnya jangan pas lagi hari hanya anak ditenteng-tenteng ditaruh terus pesan banyak banget karena itu akan sangat tidak menyenangkan. Ya juga sih. Tapi dimulai Oke. dengan misalnya, "Mah izin ya Mah, mulai Senin kan aku masuk kerja. Si ini nih ada babysitternya, tapi aku nggak percaya kalau di rumah cuma sama babysitternya, aku titipin sini ya, Mam." Jadi kayak udah ada pembicaraan sebelumnya. Oh ya, Mam, dia tuh agak alergi sama gula misalnya atau gimana, atau dia tuh cenderung cabi kan, kelebihan berat badan, sehingga aku nggak mau ngasih minum makanan yang manis. Jadi kayak udah kayak disounding kita tidak jauh-jauh hari ya. kita tidak menggurui, tapi kita kayak sounding dulu sama ngasih tahu kondisi anak itu. Kalau perlu kita tuliskan, namanya ibu-ibu suka lupa ya. Kita tulis tapi tulisnya pointer-pointer aja, jangan semua teori dimasukin ke situ. Karena gini udah nggak dibaca. Ya. Jadi kayak minum susu tiap 2 jam sekali, misalnya gitu, atau minum susu tuh pagi jam sekian, sore jam sekian gitu. Terus gini, jadi kayak ini Mam, ini ya Mam, maaf nanti ke babysitternya ngejalanin, Mami cuma merhatiin aja kok. Random checking aja Mam gitu, misalnya kayak gitu. Oke. Jadi kayak nanti akhirnya gini. Terus kalau orang tua misalnya gini, keberatan nih. Oke, tapi Mami kan harus senam nih kalau hari Selasa gitu misalnya ya. Nanti kalau itu di rumah, Mami nggak ada di rumah gimana? Nah, ibu mertua pun boleh untuk mengemukakan kepentingannya dia, karena bukan berarti dia harus mengorbankan semuanya kan gitu. Nah, jadi dibicarakan. Paling bagus tuh kalau komunikasi bisa berjalan. Tetapi ada pemahaman bahwa ini proses bersama ya, bukan hanya untuk si anak, bukan hanya untuk si cucu, bukan hanya untuk si ibu, tapi ini proses bersama menuju ke keluarga besar gitu loh. Jadi kayak dipahami bahwa ini bagian dari yang dibutuhkan. Jadi secukupnya aja juga, jangan terlalu bawel juga. Ninggalin catatan 10 halaman, siapa yang mau baca gitu kan. Nah, kalau nih udah menitipkan, udah dilakukan tuh, udah di-sounding, udah dikasih tahu segala macam. Tapi kita tahu nih, ada pelanggaran nih dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai menantu nih? Kan kayaknya mau negur, Bu, Ibu kok kasih gula gitu kan, takut tersinggung gitu. Yang pertama kan kita tetap harus bicara, karena kita bicara sama orang tua, jadi kita harus bicara dengan nada yang lebih kalem. Jadi jangan lakukan teguran itu pada saat kita lagi emosi nih. Nih baru pulang, baru mau ngambil si Dede, tiba-tiba babysitternya bilang, tadi dikasih Bu, gula, tadi dikasih donat sama neneknya, terus sekarang adek nggak bisa tidur, misalnya gitu. Tenangkan diri dulu, ya. Kemudian tunggulah mungkin 1-2 hari ketika kita udah nggak terlalu emosi, barulah kita susun pembicaraan kita seperti apa. Contohnya kayak mungkin kejadiannya di Jumat gitu ya. Biasanya kalau mau weekend kan agak-agak kelepasan nih oma sama opanya ya, karena jalan-jalan kan. Nah terus nanti hari Seninnya ketika menitipkan, oh ya Mam, ini kan kemarin Mami kan kasih donat ya. Akibatnya dia nggak bisa tidur Mam, sampai malam tuh. Jadi kayak bukan nyalahin, tapi cerita nih kondisi anakku jadi begini karena kebanyakan gula. Emang kata dokternya karena dia ada kemungkinan ADHD misalnya ya, dia nggak boleh terlalu banyak gula. Jadi kayak jadi aktifan gitu loh, jadi aktif gitu. Nah, jadi yang boleh adalah makanan-makanan yang non gula. Kalaupun gula, bolehnya gula coklat atau gula merah gitu, yang bukan yang gula putih itu. Oh gitu ya.
oh mami nggak tahu, nggak apa-apa, mama kan mami nggak tahu. Jadi kayak nggak menyalahkan, tapi kan kita masih butuh mami ya, soalnya kita kan kerja ya, gitu. Jadi kuncinya emang jangan langsung bereaksi ya. Jangan jadi impulsif. Iya sih. Kita tenangin diri dulu, kayak stop, mundur ke belakang dulu, tunggu. Ini masalah di mana ya? Gitu. Oke. Nggak ada kok nenek kakek yang ingin meracuni anaknya, cucunya sendiri, itu udah nggak mungkin. Nah sekarang dari sisi dads-nya nih yang kita juga harus tahu sebagai suami nih ya. Seperti apa nih komunikasi yang bisa dilakukan agar bisa adil nih kepada istri dan juga kepada ibunya sendiri. Supaya hubungannya bagus terus nih, manis, bisa manis lah gitu. Gimana nih Bu Rika? Nah bisa dimulai ketika sepakat untuk menikah. Oke, awal lagi nih ya berarti ya. Jadi ketika sepakat akan menikah nih, kita akan menempuh hidup baru nih. Oke. Tapi kamu harus tahu aku tuh anak tunggal. Misalnya gitu, atau aku tuh anak laki-laki paling tua di keluarga itu. Semua orang memandang aku, terutama ibuku. Jadi kamu jangan cemburu kalau dia misalnya pada saat-saat tertentu nelpon, kayak pengen dengar pendapatnya doang. Mungkin sepele ya, tapi kalau istri terganggu kan jadi nggak enak ya. Maksudnya kita nerima telepon terus istri melotot-melotot di sebelahnya gitu kan. Ini gitu, misalkan nggak enak gitu. Jadi harapannya apa? Nah itu disampaikan dengan jelas pada pasangannya. Kalau perlu ditulis deh, supaya nggak lupa gitu loh. Pointer-pointer bicaranya itu udah ditulis. Kayak ibu tuh suka sebulan sekali suka berobat ke Malaysia atau check up di Malaysia itu pasti minta antar aku. Please understand kalau aku yang paling mungkin nganterin karena papa udah nggak begitu kuat jalan. Kan kita bisa terangin ya itu. Nah itu kesepakatan itu membuat istri juga belajar bahwa oh ada yang di-expect. Dan pada saat itu dia bisa nego. Misal sebulan sekali kamu pergi, aku boleh dong sekali-sekali ikut misalnya gitu. Oh ya boleh gitu. Jadi kayak nego itu boleh gitu. Bagian nego itu sebelum itu. Jadi jangan sampai sebagai suami Anda terjebak antara harus memilih istri dan ibu gitu. Ketika itu terjadi itu udah nggak sehat jadinya pasti. Apapun yang dilakukan pasti salah. Dua-duanya akan kesal kan. Kalau saya belain ibu, istri kesal, belain istri, ibu kesal. Gimana cara? Dari awal tuh harus udah dikelopin. Ya, kalau perlu ngobrolnya bertiga. Jadi maksudnya bertiga tuh dicari kesepakatan. Mam, nanti kalau nganter ke Penang kan tiap bulan ya. Boleh sekali-sekali si ini ikut ya. Gitu. Jadi kayak ada komunikasi dulu gitu. Jadi bisa dinego kalau di awal-awal. Jangan, walaupun tiba-tiba akan menikah, tapi kan ada situasi di mana, ayo kita menikah. Oke, setuju. Oke, ini ada kondisi orang tuaku kayak gini. Misalnya gitu. Apakah orang tuanya sakit sehingga dia mengharapkan tinggal bersama orang tuanya dulu, nggak bisa di rumah orang tua kamu. Itu kan harus ada pemahaman itu ya. Nah itu dimulai dari awal ketika sudah menetapkan akan menikah. Sehingga demikian para suami akan terhindar dari rebutan. Tapi apakah harus selalu begitu? Dalam artian suami, dads nih atau pihak laki-laki ini yang memberikan pemahaman kepada si menantu, si istri gitu. Apakah si anak ini, si suami kita ini memberikan pemahaman kepada ibu mertua itu perlu dilakukan juga nggak? Perlu dong, dua arah dong. Jadi bukan cuma terhadap anak? Iya dong. Itu makanya aku bilang, jadi kayak nego. Kalau misalnya si istri pengen ikut sekali-sekali, dia harus nanya ke emaknya dulu. Atau memberikan aman informasi. Gitu ya. Nah, kalau mau ikut sekali-sekali nggak apa-apa kan mam? Gitu, biar bisa bantuin mami juga. Misalkan gitu. Oke. Nah kalau berarti baru bawa gitu. Jadi kayak nggak harus kayak gitu. Tapi idealnya kayak gitu. Iya. Betul. Atau mungkin memberikan informasi juga kepada calon, kepada ibu mertuanya nih, kepada ibunya nih bahwa calon istri saya tuh dia tuh anak manja. Biasanya gitu. Mungkin dia nanti akan gini. Itu penting juga. Penting juga. Jadi nanti kalau dia mau belajar masak, bantuin ya mam. Gitu. Jadi kayak kita kayak kita minta ibu kita tuh juga, kamu penyelamatku gitu loh. Jadi kayak ibu tuh juga bisa tegak mukanya gitu ya kan. Oh ya kalau gitu gue banyak peranannya nih. Dianggap penting nih, gue tetap berarti buat anakku. Itu kan penting. Sebagai penutup, tadi kan di awal aku nanya hubungan Ibu Rika sama Ibu mertua baik. Awalnya enggak, tapi akhirnya jadi baik. Berarti mungkin kan dari hubungan yang mungkinnya belum dekat atau bahkan tidak baik gitu kan ya. Akhirnya menjadi baik dan harmonis. Karena dulu kami tinggalan kota. Jadi saya di Batam, ibu saya di Jakarta, ibu mertua di Jakarta. Jadi memang komunikasi kedekatan itu terjalin agak terlambat. Tetapi ketika saya akan melahirkan, ketika saya dikuret itu selalu ibu mertua saya yang menemani gitu. Senangnya. Walaupun hubungannya nggak dekat, jadi bukan saya bilang nggak baik ya. Walaupun hubungannya nggak dekat, pada akhirnya kami menjadi dekat karena saya tuh
hamil berkali-kali keguguran gitu. Jadi kayak setiap kali itu cuma ada ibu yang nemenin saya, ibu mertua maksudnya. Karena ibu saya cenderung orang yang nggak fleksibel untuk pergi-pergi. Iya, gitu. paham. Jadi itu menyebabkan, tapi karena banyak melalui kejadian-kejadian yang berat bersama, malah kami jadi dekat banget gitu. Iya, paham. Jadi malah udah nggak ada bedanya lagi ngomong sama anaknya, sama ngomong sama ini. Iya, benar. Kayak ibu tuh pengen punya ini dong, baju warna ini dong, Rik, cariin yo Rik ke toko kain. Udah mulai gitu, jadi malah yang udah bagus kayak gitu. Betul. Tapi awalnya enggak, karena kami tinggal di Beda kota, tadi ya. terus tiba-tiba kami satu kota, itu juga belum ini sih. Adjustment tadi. Tapi kalau buat moms and dads atau buat para menantu-menantu perempuan yang mungkin hubungannya tadinya belum baik nih, sampai sekarang mungkin belum terlalu dekat, apa yang harus dilakukan? Karena bisa kan ternyata betul. jadi Karena dekat gini, dan akrab. sebenarnya yang bisa dirubah itu bukan orang lain. Jadi cobalah berkaca pada diri sendiri. Kalau kita tidak bisa merubah orang lain, yang bisa berubah siapa? Kita. Ya. Begitu kita terbuka, ya, artinya kita terbuka pada kemungkinan untuk hubungan yang lebih baik. Siapa tahu bahwa pintunya ibu pun terbuka. Karena kan itu kan takes two to tango ya. Kalau kita nggak suka sama orang juga nggak suka sama kita. Tapi kalau kita udah bisa mulai dari menerima orang itu, walaupun belum suka ya, tapi udah bisa menerima, memahami, orang itu juga akan di posisi yang sama. Jadi ini ada komunikasi tanpa kata nih, yaitu dari misalnya gerak tubuh, bahasa tubuh lah. Ketika kita nggak ngindar mulu gitu. Kalau ada mertua kita sibuk di belakang, nyuci kayak nguras kayak apa gitu ya. Kita berubah, kita menemani, kita menanyakan dengan wajar, nggak perlu berlebihan juga, dengan wajar. Ibu tadi sampai sini jam berapa? Macet nggak di jalan, Bu? Bukan basa-basi tapi lebih ke concern gitu, dan ibu akan menangkap itu juga. Iya. Ada perhatiannya ya. Ibu butuh apa? Ibu pengen makan apa nih hari ini? Kalau nggak ada di lemari es, kita beli yuk gitu. Jadi kayak bukalah diri Anda gitu ya, supaya orang lain juga bisa terbuka pada Anda. Karena kalau Anda sendiri tidak bisa mencintai diri Anda, maka orang lain pun tidak bisa mencintai Anda. Dalam banget ya obrolan kita hari ini ya. Senang banget bisa tahu lebih banyak nih mengenai hubungan menantu dan juga mertua. Bisa akur gak sih? Bisa kok. Tadi udah dikasih tips-tipsnya, udah dikasih tahu caranya oleh Ibu Rika Ermasari SPSI PSI CHCHT ACC psikolog klinis dari Brawijaya Hospital Antasari. Semoga bisa langsung dipraktekin ya. Karena tadi pesan paling penting adalah jangan kita biarkan suami kita nih memilih nih antara kita sebagai istri terjepit lalu memilih ya untuk memilih ya. Betul, jangan deh ya, jangan deh. Kita bikin suasana lebih enak. Semua kita juga bisa punya ada ibu lagi, enak sebenarnya. Benar, jadi dua ibu kan. Betul, menyenangkan kok. Terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Mother and Beyond. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk moms semuanya. Ibu Rika terima kasih ya. Sampai jumpa. Thank you for listening to podcast Mother and Beyond.